Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, selamat datang di arena G-Expo atau arena Jakarta Fair Kemayoran. Saya atas nama manajemen mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya pada pagi siang hari ini. Kita bisa melihat bahwa seperti biasa setiap kali kita mempersiapkan Jakarta Fair, antusiasi juga dari para media sangat-sangat besar. Karena itu kami selalu mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Roy, Jakarta Fair tahun ini baru akan dibuka tanggal 19 sampai tanggal 13 Juli. Ini diakibatkan karena ada keperluan pemakaian arena G-Expo ini untuk pameran Indo Defense. Ada permintaan daripada Kementerian Pertahanan. Mudah-mudahan turunnya tidak terlalu drastis atau hanya sedikit, karena kita akan mengembangkan dengan salah satunya konsepnya dengan panggung utama. Kita akan sajikan artis-artis ibu kota maupun artis-artis Indonesia supaya mereka bisa menghibur masyarakat. Tapi yang paling penting yang saya ingin katakan di sini sebetulnya Jakarta Fair itu dari sisi jumlah pengunjungnya itu sebenarnya tidak usah lagi didiskusikan, tidak usah lagi ditanya-tanyakan. Mungkin yang lebih penting apa sih efek daripada Jakarta Fair, multiplier efeknya terhadap perekonomian. Karena kita lihat jumlah pengunjung itu sudah sangat-sangat luar biasa, sehingga kita pun dari panitia itu berusaha mengatur supaya lebih banyak pengunjung datangnya pada waktu weekdays, bukan weekend. Mungkin saya menambahkan sedikit aja ya, yang dari para belum sampaikan. Tadi terkait ada pengurangan hari di Jakarta Fair, kita juga antisipasi kita salah satunya kita menambah jam operasional Jakarta Fair. Untuk di weekdays kita tambah 1 jam. Jadi yang biasanya tutup di jam 10 malam, kita buka sampai jam 11 setiap harinya. Untuk di weekendnya sampai di 11.30 ya. Kemudian untuk harga tiket kita tidak ada kenaikan, masih sama seperti tahun lalu, semua tarif. Dan justru kita mulai dari tahun lalu kita ada beberapa paket banding untuk keluarga, jadi akan lebih hemat kalau beli sekaligus berempat atau berlima. Dan khusus untuk tiket ini kita akan mulai penjualannya setelah press conference ini selesai. Kemudian tadi untuk panggung utama, kita tetap akan non-stop konser selama penyelenggaraan Jakarta Fair, dan akan ada 3 kali untuk kembang api. Kemudian di panggung utama juga nantinya ada penyerahan mahkota untuk Miss Jakarta Fair, ada penyerahan untuk grand prize. Grand prize sendiri sama, tiap harinya akan ada motor dan ada 2 mobil. Kemudian terkait perparkiran dan pengamanan, kita selalu dari Pemprov DKI Jakarta senantiasa selalu memberikan dukungan kepada kegiatan Jakarta Fair Kemayoran yang dimulai dari apakah itu public transport, Transjakarta yang rutenya mulai dari halte Monas sampai ke Jakarta Fair Kemayoran, dan itu kita selalu memberikan tambahan armada dan jam operasional juga. Dan rekan-rekan dari Dinas Perhubungan membantu juga rekayasa lalu lintas di sekitar Jakarta Fair Kemayoran, serta dukungan-dukungan dari Satpol PP untuk ketentraman dan ketertiban di sekitar lingkungan. Jadi kami pun dari OPD terkait, sebagai contoh, saya dari Biro Kerjasama yang secara kebetulan memfasilitasi OPD atau dinas-dinas yang akan mengisi anjungan DKI Jakarta. Nah, ini kami setiap tahun ini memiliki anjungan Jakarta
yang bertempat di Hall C1. Dan di C1 Hall ini banyak sekali kegiatan yang emang tujuannya mempromosikan produk-produk yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta. Tahun ini sih berbeda, kita akan untuk weekday kita akan mulainya lebih awal, yaitu jam 3 sore. Senin sampai Kamis kita akan tutupnya jam 10.30 malam, 22.30. Untuk Jumat kita akan tutupnya jam 23. Sedangkan untuk Sabtu dan Minggu kita akan buka jam 10 pagi sampai jam 11 malam, 23. Semoga dengan perpanjangan waktu ini dapat membantu semua tenan-tenan di Jakarta Fair dan semua pengunjung untuk bertransaksi lebih nyaman, berwisata lebih aman, berliburan bersama keluarga yang dengan waktu yang lebih longgar. Untuk paket-paket sendiri nantinya akan ada disiapkan paket-paket menarik juga untuk bagi dari pembelian tiket, pembelian makanan, souvenir. Kalau dari Slang sebagai penampil ya, sebagai performer, Jakarta Fair ini udah buat Slang pribadi adalah Jakarta Fair adalah job pasti setiap tahun. Jadi kalau ada tahun baru masuk itu job pertama kali yang pasti Jakarta Fair udah pasti main, pasti job pertama yang muncul di schedule itu di jadwal Slang pasti Jakarta Fair, karena di Jakarta Fair udah pasti ngomongin dan udah pasti main dari Slang. Jadi kita juga ngerasanya bahwa udah bukan, kalau Slang juga ngerasanya juga Jakarta Fair ini udah bukan show biasa gitu. Ini adalah show yang mencakup macam-macam, silaturahmi iya, showcase iya, main di festival besar iya, juga kalau kita main di, kalau menurut aku ya pribadi, kalau main di Jakarta Fair sebetulnya adalah ajang yang tepat untuk seorang atau artis atau band promote sesuatu yang baru, misalnya lagu baru, album baru. Jakarta Fair adalah tempat yang tepat karena semua orang kumpul di sini kan, dan semua orang lagi promote barangnya masing-masing kan, dengan ribuan UMKM di atau buka booth promote barangnya. Kalau menurut aku sih ini tepat untuk promo, sebagai penampil untuk promo lagu baru. Insya Allah nanti tanggal 4 Juli pas main sih kita mau promo. Jadi kita ada single baru di yang baru kita promo juga gitu. Video itu baru beberapa bulan ini keluar. Jadi Jakarta Fair 2025 juga akan kita manfaatkan untuk promosi single tersebut. Di selain mainnya di Jakarta Fair, terus opening act-nya tuh anak-anak Slang mereka kolaborasi bikin konsep, lagi pada latihan sekarang nih, terus nanti perform di openingnya Slang. Nah, saya lebih suka nih kalau bicara target transaksi daripada jumlah pengunjung dan lain-lain, karena jumlah pengunjung Jakarta Fair itu kita bisa lihat sebenarnya sudah mencapai angka yang udah puncak-puncaknya. Tergantung cuaca saja, kadang-kadang agak turun sedikit kalau hujan, bukan hujan di sini, kalau hujan di tempat lain ya kadang-kadang. Nah, kalau kita bicara target transaksi, kita tetap mentargetkan di atas 7 triliun. Meskipun memang terjadi efisiensi dari pemerintah, tapi itu lebih buat di Jakarta Fair, itu lebih pada dunia MICE ya, pada dunia MICE, dunia pamer convention dan lain-lain ya. Memang itu dirasakan, tapi kita kan di sini tidak membicarakan itu, kita membicarakan Jakarta Fair-nya itu sendiri. Nah, kalau memang tentang daya beli masyarakat dan lain-lain, ya memang betul itu sedang terjadi, tetapi di satu sisi kita selalu harus ingat kenapa di Jakarta Fair transaksinya selalu bisa dikatakan bagus atau orang tetap berbondong-bondong datang. Itu adalah karena memang banyak sekali gimmick-gimmick yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan, diskon-diskon dan lain-lain, atau kemudahan-kemudahan lain-lain,
Sehingga itu yang selalu kita tekankan kepada para peserta untuk ini loh, kita udah siapkan orang-orangnya datang loh ya. Tergantung kalian bagaimana kalian bisa menjual produk kalian. Nah ini kenyataannya banyak sekali terjadi yang hasilnya sangat-sangat sukses, khususnya para UMKM dan lain-lain. Karena itu para UMKM juga selalu berebutan ikut lagi untuk tahun depan, karena mereka sudah bisa merencanakan kayak tadi kakak bilang, selain merencanakan setiap tahun masuk ke itu Jakarta Fair, mereka pun sudah merencanakan karena mereka sudah tahu ya ini ada event yang ditunggu-tunggu dan kesempatan kepada mereka untuk mencapai target usahanya ya, kurang lebih begitu. Kalau bicara kantong parkir mendingan ke ahlinya nih. Untuk tadi kantong-kantong parkir, kalau kantong-kantong parkir yang resmi dari kita sebenarnya tidak, kalau tadi disampaikan dikuasai ormas, sebenarnya tidak ya. Banyak ormas adalah di jalan raya. Kalau kantong-kantong parkir yang kerjasama dengan kita di beberapa lokasi Kemayoran, itu pengelolaannya biasanya dibantu dari aparat yang memang ada di area tersebut. Nah, untuk antisipasi tadi yang disampaikan gimana dan kantong-kantong parkir yang ada ormasnya, tadi kita juga kolaborasi dengan Pemprov DKI, akan ada dari Sub dan dibantu oleh Satpol PP, juga dengan kepolisian, terutama dari Polsek Kemayoran dan Polres Jakarta Pusat ya, untuk membantu pengaturan. Karena tidak bisa dipungkiri juga di saat di jam-jam tertentu dan terutama di weekend, termasuk sampai kantong-kantong parkir yang sudah disiapkan pun sudah penuh. Kadang-kadang memang ada parkir yang beruber sampai di jalan raya, tapi kita minta itu diatur benar-benar supaya tidak mengakibatkan kemacetan di jalan yang sesuai. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tapi yang paling penting adalah kerjasama kita adalah yaitu multiply efeknya untuk DKI secara khusus ya. Kita bayar pajak, kita menciptakan lapangan kerja, ya kan? Kita khususnya yang paling penting itu bagi saya lapangan kerja yang diciptakan Jakarta Fair itu kurang lebih itu 2 bulan sebelumnya itu sudah pada aktif. Lapangan kerja pembangunan stand, SPG, belum lagi beli barang-barang itu untuk persiapan Jakarta Fair dari seluruh daerah Indonesia dan Jawa ini semua dari pesan dipersiapkan. Itu pemutaran uangnya itu besar sekali. Nah itu yang paling penting harus ditekankan terus bahwa Jakarta Fair ini bukan lagi event yang sifatnya milik pribadi, swasta atau segala macam. Ini sudah kerjasama antara swasta sama DKI dengan tujuan untuk membantu roda perekonomian secara khusus di kota Jakarta. Khusus saat Jakarta Fair sedang berlangsung, tenaga kerja yang berserap itu kelihatan dari ID card yang kita keluarkan, itu jumlahnya udah di atas 20.000. Itu belum termasuk pekerja yang sudah mulai bekerja dari tadi Pak sampaikan 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya yang menyiapkan booth untuk masing-masing peserta. Seperti saat ini, kalau teman-teman ada waktu, kita bisa lihat di area open space kita, pembangunan untuk booth-booth yang sifatnya besar sudah dimulai. Di area open space ini aja mungkin sudah ada ribuan tenaga kerja yang besar. Kemudian multiplier efek lainnya adalah 3 hunian hotel-hotel di sekitar Kemayoran, bahkan sampai di kawasan Jakarta Pusat ataupun Jakarta Utara yang dekat dengan Kemayoran. Tingkat huniannya akan naik cukup jauh selama periode Jakarta. Jadi multiplier efeknya akan sangat besar sekali untuk Jakarta. Kemarin kita sempat ada forum diskusi dengan semua peserta. Kita juga mau tahu kan industri-industri apa yang sedang bagus atau sedang lemah. Tapi kalau dari kita melihatnya, untuk kita sebagai penyelenggara Jakarta Fair, pelaku MICE, kita selalu melihat MICE itu selalu justru momen yang sangat bagus, tempat yang sangat bagus untuk membantu tadi memulihkan ekonomi ya, untuk bangunin ekonomi termasuk dari sisi penjualnya maupun dari sisi pembelinya. Dari sisi penjual
mereka bisa create produk-produk yang baru, inovasi yang baru, kreatif yang baru, promo-promo yang baru. Susul dengan MICE ini juga dari sisi pengunjung juga mungkin karena dengan daya beli dan lain-lain, justru dengan datang ke Jakarta Fair bisa berbelanja dengan lebih murah, dengan banyak diskon, dengan banyak gimmick, bonus dan lain-lain. Jadi kita justru optimis melihat bahwa dengan adanya event-event seperti Jakarta Fair ini akan sangat membantu perekonomian, terutama untuk dari sisi UMKM.